Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Mas, lamun bae wis mulai yo. Oh, udah mulai toh? Oh, sorry. Ini lagi nunggu Mas Obet nih belum datang. Bentar, telepon dulu. Halo, Mas. Gimana? Oh, bentar lagi. Oke. Katanya bentar lagi, guys. Tungguin aja ya. Lah, itu orangnya. Iya. Sat. Lama nunggu ya? Lumayan sih. Lumayan ya. Ini daripada kita buang waktu, mending kita langsung caw aja. Boleh. Langsung berangkat ya. Ayo, bro. Berangkat. Bro, kita udah sampai nih di Purba Wahana. Nah, langsung saja yuk. Bro, gimana-mana ngelamun terus lo. Sorry. Kayaknya tempatnya asik banget nih. Nah, di sini nih bisa lihat ya. Ini teman-teman juga bisa lihat nih. Di sini Purba Wahana. Tempatnya buat refreshing juga bisa, buat kita lihat hewan-hewan juga bisa. Nah, nanti di dalam sini juga banyak ada tempat bermain juga buat makan, buat keluarga, resto juga nanti bisa kita lihat. Nah, menurut Masnya nih yang baru datang sini tuh, menurutnya tempatnya kayak apa sih? Kalau menurut saya nggak bisa komen apa-apa karena jujur penasaran. Ya, benar. Seperti apa yang ada di dalam dan apa aja sih yang bakal saya lihat dan kita tunjukin ke teman-teman pastinya ya. Pasti dong. Mau langsung masuk dalam aja? Langsung aja. Ayo semuanya kita langsung aja masuk yuk. Masuk. Hai, kembali lagi di Carlos Channel. Nah, di sini kami juga udah datang di sini di Purba Wahana ya. Untuk bahas yang kemarin komen masalah iguana, kami akan bahas iguana. Nah, tapi sekarang saya nggak sendiri, bisa lihat sama Mas Samuel ya. Nanti kami akan menjelaskan beberapa iguana yang ada di sini. Kebetulan cuma ada dua ya, ada green iguana sama yang red iguana. Nah, ngomong-ngomong masalah iguana, Mas Samuel tahu nggak sih tentang beberapa jenis iguana? Beberapa iguana ya, beberapa karakter jenis iguana. Belum sih, makanya ini kesempatan pribadi menurut saya adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk pengalaman hidup saya. Bahwasanya bisa tanya banyak nih tentang apa sih iguana dan hewan-hewan lainnya ya. Tapi untuk saat ini kita bahas iguana. Oke, Mas Obet. Oke. Saya penasaran nih. Iguana itu biasanya ini kan termasuk besar ya, termasuk size yang udah besar ya. Kira-kira bisa lebih besar lagi nggak daripada ini?
untuk ukuran berarti panjangnya ya Mas ya? Panjang ya, panjangnya ini kan panjang. dari kepala sampai ekor luar biasa panjang nih kalau di luar dari kandang ya, di luar dari kandang. Nah, kalau gitu nih, iguana biasanya yang pernah saya lihat sih panjang maksimalnya itu 1,8 meter. Jadi kayak itu sudah termasuk sama ekornya. Jadi panjang maksimalnya. Mungkin ada yang lebih besar lagi yang saya nggak tahu, bisa teman-teman komen di bawahnya untuk ukuran iguana teman-teman di rumah yang mungkin lebih panjang dari itu. Untuk masalah besar ataupun kurusnya iguananya tergantung dari teman-teman ngasih makannya. Kalau ngasih makannya dia banyak, maka ya otomatis ya dia mau besar banget. Tapi kalau standar yang penting cukup, dia ramping, nggak terlalu obesitas. Jadi tergantung ngasih makannya gitu loh Mas. Oke. Berarti kalau kita masih makannya teratur dan tidak terlalu banyak, itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal sekian nih, sekian. Nah. Itu bisa ngaruh dari kandang juga sih. Oke. Jadi kalau misalnya kandang ngaruh ya? Ngaruh. Jadi gini, kalau iguana dengan kandang yang seperti ini, dia pertumbuhannya akan sedikit lambat daripada iguana yang di kandangnya lebih besar. Dia ibaratnya kayak ekornya nggak sampai nekuk. Semakin besar kandang, iguana pertumbuhannya makin cepat. Jadi makin panjang. Tapi semakin dia kandangnya standar kayak gini, dia pertumbuhannya akan lambat. Jadi nggak sampai besar banget loh. Cuman untuk iguana mending kandang segini aja. Tapi kalau lebih kecil lagi biasanya dia kayak kurang gerak dan bisa jadi cacat di tulangnya. Oke, ini penting nih buat teman-teman ya. Kalau memang di rumah punya iguana, di rumah ingin melihara iguana ya. Jadi lihat kandangnya ya. Kalau untuk kandang ini adalah yang paling cocok ya, paling cocok nih ya. Jadi ukuran kandang segini udah paling cocok. Dan tadi di awal menyampaikan Mas Obet bahwasanya makanannya harus juga tertata Ya, dan teratur, tidak yang terlalu over. Saking sayangnya kalian sama iguana kalian kasih makan terus. Nah, obesitas ini bisa-bisa dia nanti kayak saluran pencernaan, bisa nanti mogok makan dan ujung-ujungnya ya mati. Itu yang paling bahaya sih. Nah, itu nggak mungkin dong kalian mau beli iguana mahal misal ya, tiba-tiba kalian saking sayangnya sama iguana dikasih makan terus, tiba-tiba mati, kan sayang banget kan. Nah, tapi yang memang kalau di pasaran ya, pasaran itu kayak iguana yang paling banyak dan paling gampang dicari tuh iguana yang green iguana ini. Dia tuh warnanya hijau, dia kan kelihatan banget kalau misalnya kalian beli yang kecil, ukuran berapa senti, warna greennya, warna hijaunya tuh bener-bener terang gitu loh. Nah, bedanya sama yang sebelah sana yang red iguana tuh bener-bener dari warna. Ini ya? Iya. Terus Mas tahu nggak cara bedain jantan sama betinanya? Iya juga ya. Ini juga ini nggak tahu nih. Ini betina atau jantan, ini jantannya gimana? Nah, paling gampang nih bedanya dari bentuk rahangnya. Bentuk rahang. Iya, kalau misalnya bentuk rahangnya besar, terus kayak itu ada benjolannya gitu, terus besar dia, biasanya jantan. Dan yang paling lagi kelihatan paling ciri khas, kayak ada ayam nih, geger apa ya? Oh, gegernya. Ceker. Nah, bukan itu jengkel ya, ceker. Nah, kalau itu dia punya jeger kayak gitu, biasanya itu dia jantan. Oh. Kalau nggak ada, dia kecil, nggak sampai melebar kayak gini ya, biasanya dia betina. Itu yang paling kelihatan. Nah, kalau misalnya diteliti lagi itu di bawah kakinya kalau bisa diangkat itu ada kayak duri itu. Bawah kaki angkat. Nah, bukan itu Mas, iguana Mas. Oh ini iguana. Nah, oke, sorry. Di bawahnya itu nanti ada kayak durinya. Kalau di durinya biasanya jantan Mas. Nah, kan bisa Mas lihat tuh. Kalau di kamera ya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, kameranya bisa dekat nggak? Sebentar. Nggak ada, biarin dia lagi sibuk sendiri. Kameramannya bodoh. Ini lihat di sini. Kalau dideketin dia dari belakang dia ada duri-durinya tuh di kakinya. Kelihatan nggak kalau kelihatan? Jadi zoom. Nah, bisa kelihatan kan ya? Nah, pokoknya itulah, pokoknya di bawah kakinya tuh dia ada kayak semacam duri-duri ya, kecil itu. Oke, balik lagi. Oke, makasih Mas kameramen yang paling ganteng. Jangan lama-lama. Nanti ketagihan. Oke, kalau dari segi perawatan gimana? Kalau dari perawatan, sebenarnya untuk pemula juga bisa melihara iguana itu paling gampang kata aku tuh. Dari perawatan yang penting ya semua hewan harus kandangnya harus bersih. Ya, memang. Terus ukuran kandang juga harus sesuai sama hewannya. Jangan kekecilan. Kalau kekecilan dia bisa lebih gampang stres, pertumbuhannya juga bakalan berhambat.
Terus yang penting juga karena reptil dan itu berdarah dingin, dia butuh panas. Jadi tiap pagi itu harus dijemur. Kalau Jemur? iya, Kayak manusia. berjemur dulu. Nah, Oke. kalau nggak berjemur dia juga bakal kekurangan kayak di manusia ada kan, kalau dia nggak berjemur kekurangan provitamin D. Sama di hewan juga bisa osteoporosis kayak tulang pengampuran tulang lah kayak. Nah, untuk menanggulangi itu sering-sering dijemur. Nggak lama, paling ya sekitar 5 menit 10 menit udah cukup. Yang penting kena panas gitu. Tiap pagi ya tapi ya. Ya pagi, Tiap jangan pagi, siang. Jangan siang. Panas, Kalau kering. siang Jadi jemur kesek. gesek. Nah. Nah, Ikan asin. ikan Kalau asin. kalian nggak tahu gesek, ikan Ikan asin. asin. Ya, ikan asin. Itu dari segi perawatan. Oke. Ini kan mukanya sangar-sangar gimana gitu. Kayaknya ini makannya daging-dagingan kayaknya nih. Iya kan? Oh, salah. Oh, Dilihat salah. mukanya memang serem, Bro. Oke. Tapi makannya sayuran, dia makan buah-buahan. Dia termasuk herbivora, bukan karnivora. Walaupun mukanya serem kayak gini, dia makan kangkung, makan buah-buahan juga. Dia nggak makan daging-dagingan. Kalau kalian maksain, pasti dia nanti kena masalah pencernaan. Karena dia masuknya herbivora. Dia nggak makan kayak gitu. Sama sekali nggak makan daging. Enggak. Dia makan cuma Serangga sayur-sayuran. kecil? Enggak makan. Enggak masuk. Pokoknya dia makan cuma buah-buahan sama sayur-sayuran aja. Badan doang gede tapi makannya tumbuhan. Muka serem coy, makan sayur. Makan sayur biar sehat. Benar. Tapi di antara ini baru dua nih, ini yang red sebelah sana, ini yang green. Ada lagi sih yang biru, blue iguana kayak gini nih gambarnya. Nah, Wah, terus Berarti untuk banyak. yang ada lagi albino. Albino dia matanya merah. Kalau mau tahu ini juga gambarnya ini nih. Nih. Tuh. Nah, jadi banyak ada ya. banyak. Itu jenis yang biasa katakanlah. Untuk jenis yang lain juga masih banyak lagi. Tapi kalau misal dibahas di sini nggak cukup Nggak ini, cukup. bisa sampai besok. Bisa sambil. Ya. Oke, buat pemula nih seperti saya ya, Nah, misal pengen memelihara iguana, tertarik untuk bisa memelihara iguana di rumah. Nah, buat teman-teman di rumah, masa kadang kan ada yang bingung nih, kita mau beli yang kecil apa yang langsung gede. Biasanya kan kalau anak-anak atau yang sudah beranjak usia sama kayak aku ya dewasa, pasti milihnya yang gede karena biar ditonton bagus, Iya. diliatin ke orang-orang, jadi wah keren lah. keren ya cowok bikin iguana gede lagi. Mina, menurutnya gimana? Apakah harus beli besar atau beli kecil? Kalau menurut aku sih ya, kalau misalnya untuk pemula lebih baik kita beli yang kecil. Jadi kita tahu dari kecil perawatannya, terus ukuran juga, makannya juga kita harus tahu. Jadi kayak tahu karakternya lah. Harus dari kecil ya, berarti kita pesen nih dimanapun kan banyak ya jual iguana sekarang di Shopee dan sebagainya. Kalau memang harus beli yang kecil Untuk pemula, untuk pemula. untuk pemula lebih baik saya sarankan ya kecil. Jadi lebih gampang buat perawatannya. Kalau besar biasanya kita juga harus bisa menghandle gitu. Kayak kalau kalian udah beli udah ukuran besar, biasanya dia agak sedikit jumpy, kayak nggak mau terpegang. Karena belum kenal sama kaliannya. Tapi untuk orang yang udah kayak teman-teman yang sudah biasa handle reptil pasti udah bisa sih. Tapi kalau untuk pemula pasti kan dia PDKT takut. dulu. PDKT-nya Oke, dulu. PDKT. Kayak pacar, Bro. PDKT ya di mana-mana kan PDKT dulu. Kalau udah besar biasanya agak lama. Tapi kalau masih kecil, kita prosesnya itu gampang. Sampai besar pun nanti malah jinaknya enak jinaknya. Terus kalau misalnya mau dihandle sering-sering dipotong kukunya. potong kuku. Iya, jadi dia kan punya kuku ya. Dia sebenarnya nggak sengaja buat nyakar kita, cuman karena dia biasa di pohon, dia pegangan. Perlu ke salon nggak? Kita bisa potong kuku. Kalau misalnya teman-teman bisa pakai obat nyamuk juga bisa buat Obat nyamuk? ngurangin ketajamannya aja di ujung. Biar tumpul ya. Biar tumpul. Jadi ya semakin kita biarin, dia kukunya akan makin tajam. Nah, itu bisa ngelukain kulit. Kalau misalnya masih pemula dan udah megangnya segede ini, mending lengan panjang. Dia pasti naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau misalnya kita handle, dia naik ke tempat yang lebih tinggi. Kita pegang di sini, tiba-tiba naik ke sini Naik gitu. biasanya naik. Dia nyari tempat yang lebih tinggi karena memang di alamnya juga dia sukanya di pepohonan, dari tempat yang agak tinggi gitu. Jadi
Kalau dari kecil kan enak, di kukunya kecil, kita udah rawat, udah terbiasa untuk merawat yang kecil. Pas sudah seukuran segini, Nggak kaget ya. nggak kaget. Nggak kaget ya. Kita Karena, cakar-cakar dikit ya nggak apa-apa. karena lah. sudah mengerti satu sama lain. Oke, Nah. teman-teman, ternyata berbicaraan ini sedikit, tapi kita bisa memahami semuanya tentang iguana, dari mulai panjang, makanan, Kanan. terus Perawatan. jantan dan betina, Iya. bahkan sampai ternyata kandang bisa memengaruhi pertumbuhan si iguana itu Ya, sendiri. benar. Oke, jadi untuk teman-teman yang di rumah penonton setia Carolus TV, ya silakan bisa komen di bawah. Komen apapun, kita juga butuh masukan dari kalian, atau kita kurang di mana tentang iguana, kalian bisa komen, Mas kurang ini, Mas kurang ini, silahkan, kita membebaskan karena kita sama-sama belajar, ya. Jangan sampai ketertarikan kalian tidak memelihara hewan seeksotis iguana ini. Bagi Ya. kalian yang Iya. mau belajar suka sama hewan, belajar untuk memelihara hewan ataupun mau mencoba untuk memelihara hewan ini, iguana ini, kalian bisa mulai dengan yang kecil-kecil aja sih kata aku sih. Jadi kalian harus PDKT-nya dulu biar hewannya itu nyaman sama kalian. Nah, kurang lebihnya untuk video ini sampai sini. Tapi, nah dulu kita masih punya banyak hewan lagi lihat di belakang tuh, masih banyak. Nah, tapi untuk penjelasan, untuk rincinya tentang hewan itu, kita tunggu di next video lagi. Tetap di Carolus Carolus TV.